sayang. Masya Allah. Kasih sayang dari Guru Agung. Kajembaran Rahmaniyah Guru Agung. Terlimpah ruah kepada kita semuanya. Itu yang membuat kita sampai hari ini masih bahagia. Membuat sampai hari ini kita masih selalu senang. Selalu bersyukur dan tahu makna syukur yang sesungguhnya. Hatur nuhun Abah. Kalau tanpa ikut dengan Abah, kami belum tentu bisa mendapatkan kado istimewa yang luar biasa. Dan mungkin tidak tahu bahwa ada kado istimewa bagi siapa. Amin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita bersyukur karena tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih Abah. Setelah Jumat lalu saya berkabar kepada Bunda Haya bahwa saya sedang disayang Allah gitu ya. Kemarin sempat muntaber, akhirnya kekurangan cairan dan sampai diinfus hampir 5 hari. Dan karena saya pengen sekali bertemu dengan Guru Agung secara zahir di jagat, akhirnya cabut infusan dan akhirnya dibisahkan untuk berangkat ke jagat. Dan alhamdulillah berangsur-angsur dengan doa Guru Agung dan doa dari semuanya, akhirnya hari ini kembali dibisahkan untuk tugas di Manaqib Online Internasional pagi hari ini. Hatur nuhun Abah, terima kasih untuk semuanya yang sudah turut mendoakan. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita terus membaca salawat. Allahumma salli ala Nabil Hashimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita kalau di bulan Desember kita masuki bulan terakhir di 2024. Kita akan menyongsong tahun baru 2025. Dan kita pun sekarang sudah berada di bulan Jumadit Tsaniyah. Di bulan ini sama dengan bulan-bulan yang lainnya, pangarsa Abah memanai setiap hurufnya dengan penuh hikmah. Karena setiap hurufnya dari setiap bulannya itu satu sama lain itu keterkaitan. Dan akhirnya ujung-ujungnya bermuara kepada satu titik, yaitu Allah. Semua tujuannya hanyalah Allah, tidak lain. Ikhwan akhwat rahimakumullah, mari sama-sama kita ngalap berkah dari kita basil karya Guru Agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Tadi di awal saya sudah membacakan satu ayat surah Yunus ayat 57. Ini di sini betul-betul Guru Agung mengingatkan kepada kita bahwasannya di bulan Jumadit Tsaniyah, jimnya pengusaha Abah memani dengan datang. Apa yang telah datang? Yang akan datang dan tidak bisa dihindari, satu adalah ajal. Kapanpun, dimanapun, ajal itu pasti tiba. Tidak memandang usia. Tapi untuk perihal ajal ini, mau bagi kita, khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja, perkara ajal itu, kita pun, karena setelah ditalkin, ruh kita sudah dalam genggaman Guru Agung, maka kapanpun ruh akan kembali kepada Allah, harus seizin yang punya. Gitu ya. Siapa? Guru Agung kita. Maka, Masya Allah, akhir-akhir ini saya sering mendengar bahwa kalau kita sudah tidak kuat menghadapi masalah dunia ini, sudah tidak kuat dengan segala ujian, cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak kuat dengan riyadhah agar kita makin dekat kepada Allah, sudah tidak kuat pokoknya, sudah bosan lah. Maka bagi kita mah khusus hanya untuk orang yang sudah takut saja, tinggal bilang ke Abah, Abah saya sudah tidak sanggup lagi menghadapi masalah dunia ini. Monggo Abah,
gitu ya. Karena Abah yang punya hak prerogatif, mangga Abah kalau saya mau diantarkan sekarang silahkan gitu ya. Jadi kita punya guru agung yang bisa menjemput dan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk perihal ajal ini, pengersa Abah guru agung kita sebagai guru rohani kita diberikan wewenang sebagai kekasih Allah untuk bagaimana bisa memberikan izin kepada malaikat pencabut nyawa utusan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bernegosiasi. Karena semua murid-murid pengersa Abah itu ada dalam tanggung jawabnya. Itu yang pertama. Tapi kalau tadi di surah Yunus, di sini penegasan kepada kita semuanya. Bahwasanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Hei manusia yang punya raga, punya nyawa, punya rasa. Kurang satu di antara tiga ini nggak dipanggil. Kurang satu di antara tiga ini tidak akan berhak, tidak bisa mendapatkan, tidak bisa menyambut sesuatu yang akan datang kepadanya. Jadi ya ayuhan nas, pengesabah memaknai manusia di sini adalah manusia yang punya raga, punya nyawa, punya rasa. Harus ada tiga unsur ini. Maka berhak untuknya qadja. Berhak untuknya menyambut kedatangan, menyambut kehadiran, menyambut limpahan, limpah ruah. Apa nama limpah ruah? Limpah ruah segalanya. Mana? Pertama, mau'izatun min rabbikum, pelajaran, nasihat. Hanya khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja, maka dia berhak mendapatkan hadiah yang pertama ini. Apa? Mau'izah. Apa mau'izah itu? Nasihat. Mana nasihat bagi kita mah cukup la ilaha illallah. Setiap waktunya kita disuruh ingat sama Allah. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan apapun. Kita suruh ingat kepada Allah karena ketika tadi, ajal tadi ketika sudah saatnya kita harus kembali, dan guru agung kita sudah menganggap kita cukup di alam dunia ini, harus dikembalikan ruh kita kepada yang punya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, karena ruhnya sudah terbiasa dihiasi dengan mau'izah ini. Mana? La ilaha illallah. Segala sesuatu harus dibiasakan. Tidak dibiasakan, tidak akan biasa. Bukan nunggu nanti pas lagi sekarat baru la ilaha illallah. Bukan nunggu nanti Bang Haji Roma Irama memimpin lagunya yang berjudul La ilaha illallah. Lalu tiba-tiba Forsa, penggemar dan Roma Irama menyambut dengan tiada Tuhan selain Allah. Bukan nunggu pas konser, bukan nunggu pas sekarat, tapi saat ini. Setiap waktunya, setiap detiknya kita terus dibiasakan untuk selalu bersamanya. Dengan kalimat mulia, la ilaha illallah. Maka berhak untuk kita menyambut kedatangan yang akan datang, bahkan sudah datang. Apa? Mau'izah, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan, nasihat, kebaikan, kemuliaan, segalanya ada di situ. Di mana? Di kalimat mulia la ilaha illallah secara lisan dan melalui ismul zat, ismul a'zam yang ditanamkan kepada kalbu kita masing-masing. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Lalu di bulan Jumadil Tsaniyah ini pun ya memang mimnya itu adalah maunya Allah untuk kita semuanya. Lalu apalagi yang bisa dan berhak kita peroleh? Apa yang harus kita sambut lagi nih setelah kita menjadi member di Talqin Zikir ikut dengan guru agung? Qad ja'atkum maw'idhatum mir rabbikum wasyifaa
Syifa'un lima fis sudur. Syifa, berhak kita mendapatkannya, bahkan sudah kita dapatkan alat penyembuh bagi semua penyakit. Penyembuh. Kalau penyembuh, Pangeran Sahabah menegaskan, kalau penyembuh sudah pasti bisa mengobati apapun itu penyakitnya. Penyakit dunia, penyakit akhirat, penyakit apapun yang dibawa-bawa oleh kita. Penyembuhnya ini. Dan sudah ditanamkan kepada kita. Mana? La ilaha illallah. Masya Allah. Penyakit lahir, batin. Semuanya bisa disembuhkan. Asal tinggal kembali lagi. Yakin atau tidak. Setelah dibawa oleh sang penyembuh. Ditanamkan kepada kita. Mau tidak kita untuk mengamalkannya dengan maksimal. Mau kita untuk apa? Menelannya ramuan tersebut. Gak usah dicampur-campur dengan yang lain. Gak usah dikurang-kurangi dosisnya. Ikut saja dosis yang sudah ditentukan oleh si penyembuh. Oleh sang penyembuh. Kenapa? Kalau kita zikir terus-terusan, lafaz la ilaha illallah terus kita baca banyak sekali. Tapi nggak sembuh-sembuh. Penyakit lahir batin nggak sembuh-sembuh. Usaha kok jadi makin turun. Anak sakit-sakitan terus dan yang lainnya apa? Jangan menyalahkan kepada sang pemberi obat, sang penyembuh. Jangan menyalahkan kepada siapapun. Tapi harus dikembalikan kepada diri kita. Oh, bisa jadi dosis yang dikasihnya kita kurangi. Bisa jadi dosis yang dikasihnya malah kita lebih-lebihin, kita tambah-tambahin. Awas. Hati-hati. Ikut dengan dosis. Kemarin saya manakib di Bogor itu ada madrasah namanya Kasful Mahzub. Lalu saya hikmah ilmiah, saya kasih judul, jangan ada dusta di antara kita. Wih, keren kan? Maksudnya apa? Saya hanya bertanya. Ketika Pangeran Sahabah sudah menitipkan 2 kalimah mulia, zikir jahat, zikir khofi, melalui proses talqin zikir. Lalu kita meyakini bahwa Abah itu adalah sang penyembuh, Abah itu guru mursyid kita. Sudah maksimal belum keyakinan kita? Kalau sudah maksimal berarti harus ikut. Karena syarat kita selamat itu ikut saja. Tapi ternyata apa? Oh, ketika Abah nyuruh pakai kudungan merah putih saja masih berat ya. Masih banyak yang tidak mau ikut. Alasannya belum punya. Setelah belum punya, nggak ada niatan untuk beli. Oh, sekarang oke, kudungannya apapun. Yang penting pakai yang sampai ketinggalan kupluk merah putihnya. Karena Abah menyatakan bagi kita mah sholat perempuan apalagi kalau nggak dipakai kupluk merah putihnya nggak sah, sholatnya harus diulang. Tapi ternyata apa? Masih juga ada yang tidak ikut, cuma suruh beli kupluk merah putih ini pun. Gitu ya. Padahal ya kudungan silakan warna apapun tapi ditimpa pakai kupluk merah putih. Kita bisa melihat kok di tempat mana kita. Yang laki-laki apa? Suruh bawa tongkat. Soalnya pakai peci merah putih, laki-laki membawa tongkat. Membawa. Tapi ternyata masih juga kan. Dengan berbagai macam alasan lupa. Tapi lupanya setiap manakiban. Saya datang ke manakiban nggak bawa. Kenapa? Lupa. Selalu begitu. Kedua, repot. Oh, kalau kiai kan di mobil enak, kalau di motor kan susah. Masya Allah, hati-hati ini dengan bahasa. Kalau kita merasa direpotkan dengan amanah, dengan titipan, dengan maklumat yang dititipkan oleh guru agung kepada kita, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan guru mursyid. Kalau memang hidup kita akhirnya jadi penuh dengan kerepotan masalah-masalah dunia. Karena kita mengklaim bahwa maklumat dari guru agung merepotkan untuk kita. Masya Allah. Ikut saja. Ikut sesuai dengan dosisnya. Ikut dengan aturannya. Dengan ikut selamat saja. Itu sudah pasti jadi patokan untuk kita semua. Maka ini pelajaran. Saya berbicara seperti ini untuk saya, untuk istri, anak, dan keluarga saya. Dan kalau memang ini bermanfaat, dirasa bermanfaat untuk kita semua. Maka berhak untuk kita mendapatkan penyembuh
Dan sebenarnya sudah mendapatkan penyembuh dari Allah Subhanahu wa taala, karena alat penyembuh itu sudah dititipkan oleh guru agung kita melalui proses talqin dzikir. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Berhak juga, telah datang, telah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah ditalkin. Itu saja dipermudah. Apa? Hudan, petunjuk. Kita syukur sepenuh langit dan bumi punya guru agung yang jadi kompas. Maklumat kan yang terbaru itu kan kompas. Kompas itu apa? Penunjuk. Penunjuk apa? Penunjuk arah yang benar, yang tepat, yang tidak akan nyasar kalau sudah ikut dengan petunjuk ini. Alatnya sudah dikasih. Talqin namanya. Sang penunjuknya, guide-nya. Alhamdulillah. Masih hadir secara dohir. Makanya wajib para wakil talqin menggiring jamaahnya setelah dibisahkan untuk mentalqin. Digiring jamaahnya untuk diajak untuk bisa sohbah langsung secara dohir kepada guru agung. Diperkenalkan. Supaya makin semangat dia manakiban. Oh ternyata manakiban itu begini. Ternyata seru, rame, senang. Apalagi bisa langsung bertemu dengan guru agung, mencium tangannya, mendengarkan tausiahnya. Bukan cuma di YouTube, bukan di media sosial saja, walaupun itu pun bagus. Tapi bisa ketemu langsung, itu luar biasa. Kita bertemu dengan kompasnya langsung. Itu luar biasa. Rasanya pun akan beda. Beda. Kurang sohbah, kurang bertemu dengan guru agung, kurang mendengar secara langsung semua nasihatnya, sabda-sabdanya hanya di media sosial. Kudet kadang kita. Apa kudet? Kurang update. Maka digiring jamaah. Bila perlu fasilitasi. Kalau sekiranya masih ada bangku 1, 2 kosong yang ketika kita mau berangkat mudik, ya bolehlah diajak ikhwan baru yang baru mendapat haknya talqin dzikir untuk kita ajak ke sini, rasa diperkenalkan, bertemu langsung dengan guru agung. Masya Allah, ini indah. Karena kita berhak mendapatkan ini dan sudah mendapatkan hudan, petunjuk. Lalu, setelah kita bertemu dengan guru agung, kita pun berhak. Karena sudah datang. Apa? Warahmah. Kasih sayang. Masya Allah. Kasih sayang dari guru agung. Kajembaran rahmaniyah guru agung. Terlimpah ruah kepada kita semuanya. Itu yang membuat kita sampai hari ini masih bahagia. Membuat sampai hari ini kita masih selalu senang. Selalu bersyukur dan tahu makna syukur yang sesungguhnya. Hatur nuhun Abah. Kalau tanpa ikut dengan Abah, kami belum tentu bisa mendapatkan kado istimewa yang luar biasa. Dan mungkin tidak tahu bahwa ada kado istimewa bagi siapapun yang sudah masuk dan jadi member melalui proses talqin dzikir. Mungkin kita selalu diistiqomahkan, dimampukan, dikuatkan untuk bisa mengamalkan, melestarikan ajaran dari guru agung kita Pangarsa Abah Aos. Dan saya pun ditutup kali ini untuk mohon doa dari semuanya, dari Bunda Haya, dari semuanya untuk mengaminkan ikut doa dari guru agung. Kebetulan alhamdulillah putra saya Abang Auf ulang tahun ya yang ke-10 gitu ya. Semoga Allah panjangkan yuswanya dengan banyak manfaat, juga Allah sehatkan ya kondisinya sebagaimana kita tahu keadaannya, tapi saya yakin Pak Bunda Haya selalu ngasih semangat untuk saya, udah bagiannya kita punya guru agung, sudah biarin Abah saja yang mengatur segalanya. Sehat untuk Abang Auf di usia 10, terutama juga ditambahkan dilengkapi dengan solehnya supaya bisa berbakti untuk agama nusa dan bangsanya. Mohon diaminkan oleh semuanya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita doakan. Amin. Selalu sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Amin. Dan bahagia. Dan bahagia.
Untuk Amin. Abang Auf dan siapapun yang sedang bermaulid hari ini, kita Amin. hormati pengesabah awal sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Piatno. Terima kasih para wakil talkin. Terima kasih seluruh ikhwan akhwat yang bisa hadir pagi hari ini. Berkah untuk kita semuanya. Berkah segalanya, semuanya selamanya. Terima kasih. Maafkan saya lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi al-hashimi